Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semua tamu akhirnya tiba, dan sudah waktunya jamuan makan dimulai. Qin Wuyu kembali ke tempat duduknya, memegang secangkir anggur di tangannya, dan mengumumkan dengan suara yang keras, hanya demi masalah penunjukan Qin ini, tamu-tamu kami yang terhormat telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka untuk memeriahkan acara ini. Dengan kehadiran kalian Qin ini benar-benar beruntung. Karena ini adalah pertama kalinya Qin berada di kota bulan baru, pengetahuan Qin mengenai urusan kota bulan baru cukup buruk. Mulai saat ini, Qin ini berharap semua yang hadir tidak terlalu pelit dalam menganugerahkan bantuannya kepada Qin ini. Gelas anggur ini roti panggang pertama untuk kalian semua. Saat dia menyelesaikan pidatonya, Qin Wuyu mengangkat cangkir anggurnya dan menenggaknya dalam satu tegukan. Satu demi satu, para tamu juga mengangkat cangkir mereka untuk bersulang juga. Segala macam berkah yang diucapkan juga terus-menerus datang, silih berganti. Haha, kepala istana Qin terlalu sopan. Jika Anda membutuhkan bantuan Sekte Azure Dragon kami untuk apapun di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Mendengar bahwa kepala istana Qin dulunya berasal dari istana mendalam Blue Wind kota kekaisaran, sungguh membangkitkan perasaan aspirasi di hati kami. Dengan penunjukan kepala istana Qin, saya yakin istana mendalam bulan baru pasti sedang menuju kesuksesan luar biasa. Kekuatan kepala istana Qin sangat dalam dan tidak terukur, saya khawatir dia mungkin sudah berada di atas tingkat kelima dari alam mendalam bumi atau bahkan lebih tinggi. Itu benar-benar membuat kami merasa sangat menghormatinya dan malu pada diri kami sendiri. Suasana tiba-tiba menjadi hidup, dan mereka yang menjilat kepala istana yang baru secara alami berasal dari sekte menengah dan kecil. Anggota dari 7 sekte besar tetap menjauhkan diri, dan hanya sesekali mengucapkan beberapa kata untuk sopan santun. Saat mereka terus bersulang, tatapan para murid dari 7 sekte utama telah diarahkan ke arah para murid istana mendalam bulan baru. Mereka dengan jelas memilih lawan mereka untuk pertarungan tantangan yang akan datang. Para murid istana mendalam bulan baru masing-masing memasang ekspresi berat, namun menjunjung tinggi sikap yang mengesankan yang tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Beberapa tetua agung telah berulang kali mengevaluasi kekuatan rata-rata para murid dari 7 sekte utama, dan hanya bisa menghela nafas berturut-turut di dalam hati mereka. Meskipun setiap sekte besar hanya memiliki sejumlah kecil murid, jelas bahwa mereka telah melalui proses seleksi yang cermat. Masing-masing dari mereka memiliki bakat bawaan yang menakjubkan, dan jauh melampaui para elit istana pada usia yang sama. Bahkan jika istana New Moon mendalam memiliki Lan Sueruo, dia sendiri tidak cukup untuk membalikkan situasi ini. Tampaknya kali ini, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti kesimpulan buruk yang mereka hadapi 5 tahun lalu. Itu juga sesuatu yang mau bagaimana lagi. Latar belakang dan sumber daya istana yang mendalam tidak mampu setara dengan warisan beberapa ratus tahun yang dimiliki sekte-sekte besar. Suasana ini memang cukup halus. Sepertinya putri ini akan segera mendapat pertunjukan bagus untuk ditonton. Kata Melati, menurutmu apa yang akan terjadi jika para murid elit istana mendalam bulan baru bertarung dengan 7 sekte besar? Yun Ce bertanya. Sehubungan dengan mereka yang berada dalam kelompok umur yang sama, rata-rata murid dari 7 sekte besar, lebih tinggi 2-3 tingkat dibandingkan murid istana mendalam bulan baru. Apakah putri ini masih perlu memberitahumu apa hasilnya nanti? Jasmine menjawab dengan nada acuh tak acuh. Perbedaannya drastis. Alis Yun Ce sedikit tenggelam. Masih mungkin untuk bersaing dengan mereka yang kultivasinya setengah tingkat lebih tinggi, tetapi pada dasarnya tidak ada harapan, ketika melawan seseorang yang rata-rata tingkatnya lebih tinggi. Adapun yang lebih tinggi 2 hingga 3 tingkat, jika memang seperti ini,
keinginan Istana New Moon mendalam untuk tidak mengulangi peristiwa bencana masa lalu benar-benar hanya mimpi. Tampaknya kepala istana yang baru diangkat hanya bisa menyaksikan unjuk kekuatan ini, dan melihat seberapa besar ia dapat bertahan. Jika hanya mempertimbangkan klan surga pembakaran dan sekte Xiao, perbedaan rata-ratanya mendekati 4 atau 5 level. Tambah melati, saya ingin tahu, berapa level Anda lebih tinggi dibandingkan dengan mereka? Yun Ce bertanya dengan termenung. Dibandingkan dengan mereka, apakah kamu menghina putri ini? Suara Jasmine terdengar samar-samar terdengar amarah. Sama sekali tidak ada niat untuk itu, saya hanya bertanya. Monster Super Loli berusia 13 tahun yang dapat dengan cepat mengirimkan naga kaisar mendalam. Sungguh jenius sekte, generasi muda nomor 1 di bulan baru, di hadapannya, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai kotoran. Bahkan Yun Ce sendiri merasa membandingkan Jasmine dengan mereka memang sama dengan menghina kehormatannya. Qin Wuyu jelas memiliki kemampuan untuk mengendalikan peristiwa besar, anggur telah melewati 3 putaran, dan suasana ramai perjamuan itu luar biasa karena segala macam sorak-sorai, tawa, dan pembicaraan terus berlanjut. Bahkan Yun Ce yang tidak minum, dengan sepenuh hati menikmati pesta yang disertai anggur. Ada pertukaran pandangan yang berlangsung lama antara murid-murid istana yang mendalam dan murid-murid sekte lainnya. Setelah saling bertukar pandang, suasana menjadi semakin tidak bersahabat, bahkan percikan api acak dapat terjadi kapan saja dan memicu reaksi yang meledak-ledak. Pada saat itu, kepala tetua sekte hati yang mendalam, Suan Duanou berdiri, dengan cangkir anggurnya di tangan, dan dengan lantang mengumumkan, cawan ini, adalah roti panggang lelaki tua ini kepada kepala istana Qin, atas nama keinginan sekte hati yang mendalam agar dia segera dapat memimpin istana mendalam bulan baru untuk mengirimkan getaran ke seluruh 4 samudera. Setelah selesai, Suan Ao menghabiskan cangkirnya dalam sekali teguk, meletakkan cangkirnya, dan melanjutkan, namun, perjamuan sampai sekarang, meskipun banyak tamu terhormat yang hadir, masih terasa ada yang kurang itu tidak cukup hidup. Karena kepala istana Qin baru saja diangkat, dia seharusnya belum mengenal istana mendalam bulan baru, dan kemungkinan besar, ingin mengetahui kekuatan murid-murid istana saat ini. Sebenarnya, orang tua ini punya saran mengapa kita tidak membiarkan beberapa murid muda kita dengan rentang usia yang sama bertukar petunjuk. Bahkan mungkin menghidupkan segalanya, memperdalam hubungan di antara mereka, dan kepala istana Qin akan mengukur kekuatan murid-murid istana saat ini. Bukankah itu seperti mendapatkan 3 burung dengan 1 batu? Benar, saran Penatua Suan luar biasa. 3 burung yang luar biasa dengan 1 batu. Ide yang bagus. Lalu tunggu apa lagi? Yuk kita mulai sekarang juga. Saya yakin kepala istana Qin pasti tidak akan menentang hal ini. Saat suara Suan Ao hampir turun, tepuk tangan meriah dan sorakan tak henti-hentinya datang, satu demi satu, dari sisi 7 sekte. Adapun tetua agung istana mendalam bulan baru, mereka menghela nafas dalam hati. Apa yang akan terjadi, bagaimanapun juga harus terjadi. Kepala istana baru ditunjuk di New Moon Mendalam Palace setiap 5 tahun, dan setiap kali ini terjadi, 7 sekte akan datang untuk menunjukkan kekuatan mereka, sudah sampai pada titik bahwa ini menjadi norma yang umum. 7 sekte besar semuanya merespons dengan cara yang sama ketika murid-murid mereka semua berdiri sambil menggosok tangan mereka, bersemangat untuk berperang. Bahkan jika Qin Wuyu ingin menentang, tidak mungkin dia bisa. Namun, dia jelas tenang dan tenang, dia berdiri untuk tersenyum, dan mengangguk, saran Penatua Suan tidak buruk. Lalu, bagaimana cara kita bertukar petunjuk? Sederhana saja. Suan Ao tertawa terbahak-bahak dan berkata, junior kecil kita berbeda dari kita karena mereka berada pada tahap awal di mana usia seseorang menentukan langkah mereka menuju surga. Oleh karena itu,
wajar jika menggunakan usia sebagai faktor dalam pertukaran petunjuk ini. Tentu saja, orang yang lebih muda mungkin menantang orang yang lebih tua, menang dengan cara ini hanya akan lebih cemerlang lagi, hahaha. Pernyataan terakhir Xuan Ao ditambah dengan tawanya jelas berarti satu hal, sekalipun pihak kami lebih muda, kami masih bisa mengalahkan mereka yang lebih tua di pihak Anda. Karena ide ini diajukan oleh orang tua ini, maka kita akan mulai dengan sekte hati yang mendalam. Xuan Yu, kamu sudah bangun. Jangan lupa sebutkan umurmu. Ya, penatua. Anak muda yang dipanggil dari sekte hati yang mendalam tampaknya berusia 16 atau 17 tahun, dan dia sebenarnya adalah yang termuda dari banyak murid sekte hati yang mendalam yang datang. Dia memiliki tubuh yang kurus namun kencang. Dengan aliran energi, dia melompat tinggi dari tempat duduknya ke tengah aula. Dengan kedua tangan ditangkupkan di belakang punggungnya, dia kemudian mengarahkan pandangannya yang menantang ke arah murid-murid istana mendalam bulan baru yang sedang duduk, yang ini adalah murid tak berguna dari sekte hati yang mendalam, Xuan Yu, berusia 16 tahun. Siapa yang akan datang dan menasihatiku? Begitu Xuan Yu masuk ke atas panggung, semua tetua dari istana mendalam bulan baru terdiam. Xuan Yu ini baru berusia 16 tahun, tapi dia sudah berada di level kedua dari alam mendalam yang baru lahir. Sebagai sesepuh, tentu saja mereka mengetahui kekuatan internal mereka sendiri. Di istana New Moon mendalam, yang paling kuat dari 16 tahun hanya berada di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Selain itu, para murid dari 7 sekte ini memiliki seni mendalam sekte mereka sendiri. Bahkan jika mereka memiliki peringkat yang sama, murid-murid istana mendalam bulan baru pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Oleh karena itu, jangan repot-repot menyebutkan melawan seseorang dengan peringkat lebih rendah. Yang lebih sulit untuk diterima adalah bahwa Xuan Yu ini, di antara ketujuh murid sekte yang ada di sini hari ini, hanya akan dianggap sebagai murid tingkat menengah dan sama sekali bukan murid tingkat atas. Xuan Yu berdiri di sana cukup lama, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak istana mendalam bulan baru. Senyuman di wajah Xuan Yu telah berubah menjadi cibiran. Orang-orang dari 7 sekte juga memandang dengan jijik. Jika situasinya terus seperti ini, bahkan tidak akan ada pertukaran petunjuk, namun sebaliknya, istana mendalam bulan baru akan kehilangan muka sepenuhnya. Si Kong Han melambaikan tangannya, Li Hao, kamu sudah bangun. Iya, Li Hao, yang dipanggil untuk bertindak, melompat dari area tempat duduk murid untuk berdiri di depan Xuan Yu, dengan tegas berkata, Li Hao kelas 1 istana mendalam bulan baru, mohon beritahu saya. Hehe, tentu saja, aku akan memberimu beberapa saran dengan benar. Xuan Yu tertawa ketika dia menjawab dengan sarkasme yang jelas. Karena istana mendalam bulan baru ditindas oleh mereka, para murid dari 7 sekte selalu merasa lebih unggul daripada para murid istana mendalam bulan baru. Pada gilirannya, murid-murid istana mendalam bulan baru bisa menjadi sombong di depan sekte tingkat menengah, tetapi di depan 7 sekte, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Penghinaan di mata Xuan Yu membuat Li Hao marah saat dia meraung. Dia memusatkan energi yang sangat besar ke lengan kanannya dan menghantam wajah Xuan Yu dengan suara yang menusuk telinga. Hehe, hanya pada level ini. Xuan Yu menyeringai sambil mengangkat tangan kanannya, yang tiba-tiba bersinar dengan lapisan cahaya ungu. Itu adalah seni mendalam dari sekte hati yang mendalam, seni matahari ungu. Salah satu tetua istana mendalam bulan baru menggeram. Istana mendalam bulan baru dan 7 sekte tidak hanya memiliki perbedaan dalam kekuatan yang mendalam, tetapi juga dalam seni yang mendalam. Sekte-sekte besar menghabiskan waktu berabad-abad untuk menyempurnakan seni mendalam mereka, yang juga telah diturunkan dari generasi ke generasi. Seni mendalam ini adalah rahasia sekte masing-masing, dan tidak akan pernah diajarkan kepada orang luar.
Jika Istana Mendalam Bulan Baru ingin mengajarkan seni mendalam kepada murid-muridnya, mereka harus menciptakannya terlebih dahulu. Selain itu, keterampilan mendalam Istana Mendalam Bulan Baru sebagian besar adalah tingkat rendah, pasti lebih rendah daripada 7 sekte. Energi ungu di telapak tangan Xuan Yu mendidih seperti air panas saat dia mengepalkan tangannya dan menyerang langsung ke arah tinju Li Hao, dua tinju sederhana, tanpa ada yang menggunakan keterampilan mendalam. Saat kedua tinju bertabrakan, cahaya ungu meledak dan hanya terdengar suara retak saat tinju Li Hao terkilir. Dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat tubuh bagian atasnya didorong mundur dari kekuatan. Xuan Yu tertawa terbahak-bahak saat tangan kirinya tiba-tiba mencuat, itu memiliki lapisan cahaya ungu yang sama dan dengan kejam menghantam perut Li Hao, tapi kali ini, itu bukan hanya tinju sederhana, melainkan, keterampilan mendalam yang paling kuat dari Sekte Hati yang Mendalam. Telapak awan ungu, asteris bang, tinju berwarna ungu itu menghantam perut Li Hao dengan keras. Kulit Li Hao segera menjadi sangat pucat, nyaris tidak mengeluarkan erangan saat terpental, dia membalik beberapa kali di udara dan dengan keras jatuh ke lantai. Darah di dadanya berguling-guling, dia akhirnya memuntahkan panah darah. Dia berbaring telungkup di lantai dengan kedua tangan memegangi perutnya, dan sudah tidak bisa berdiri kembali. Li Hao, adik Li. Dua murid dari Istana Mendalam Bulan Baru dengan cepat bergegas keluar untuk membantu mendukung kembali Li Hao yang kalah. Semua murid dari Istana Mendalam Bulan Baru merasa gelisah di hati mereka. Li Hao dan Xuan Yu memiliki usia yang sama tapi kekuatan mereka yang mendalam hanya berbeda satu peringkat. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, setelah keduanya berhadapan, Li Hao benar-benar hancur. Ketika mereka mendengar apa yang terjadi 5 tahun lalu, ketika murid dari 7 sekte telah memukuli kakak dan adik senior mereka 10 kali berturut-turut, mereka merasa tidak puas dan menolak menerimanya di dalam hatinya. Namun setelah pertukaran petunjuk pertama ini berakhir, mereka semua merasakan hawa dingin di hatinya. Biarkan aku menang. Xuan Yu tersenyum. Dalam pertarungan sebelumnya, dari awal hingga akhir, dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun energi. Terlebih lagi, dia masih belum meninggalkan panggung, melainkan hanya berdiri di tempatnya semula. Saat dia melihat ke arah murid-murid Istana Mendalam Bulan Baru dan berkata, "Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi teman berikutnya dari Istana Mendalam Bulan Baru yang datang untuk bertukar beberapa petunjuk." Cih, anak ini sepertinya ketagihan menjadi pusat perhatian. Seorang murid dari 7 paviliun pedang mematikan mengejek. Aduh, tidak ada gunanya menindas para pemula ini hanya main-main. Orang lain mencibir. Dikalahkan dengan sengit hanya dengan 2 manuver, itu membuat semua murid Istana Mendalam Bulan Baru yang berusia 16 tahun gugup di dalam hati mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani naik panggung. Ini karena Li Hao dianggap yang paling kuat di antara anak-anak berusia 16 tahun di Istana Mendalam Bulan Baru. Jika ada anak berusia 16 tahun lainnya yang naik, mereka hanya akan mengundang penghinaan. Hah? Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang kalau teman-teman dari Istana Mendalam Bulan Baru semuanya adalah sekelompok kura-kura. Xuan Yu mencemooh, tetapi ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dengan ringan menamparkan wajahnya sendiri. Lihat mulutku ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang dikatakannya. Ini adalah Istana Mendalam yang ditunjuk oleh keluarga kekaisaran yang megah, para murid seharusnya menjadi yang terbaik, bagaimana mereka bisa menjadi kura-kura? Pasti mereka tidak berhak menasihati adik kecil ini. Sekarang bagaimana kita harus menangani hal ini? Adik laki-laki di sini akan berani dan memilih seseorang untuk ditantang. Jika saya menang, itu wajar karena keberuntungan, tetapi jika saya kalah, saya akan segera meninggalkan tahap ini, dan semua orang yang hadir tidak perlu mendengar lelucon saya lagi. Orang-orang dari pihak 7 sekte segera tertawa.
Tanpa menunggu jawaban dari pihak istana mendalam bulan baru, Xuan Yu mengulurkan tangannya untuk menunjuk pada satu orang. Kakak senior bertubuh besar di sana, dari kelihatannya, kamu pasti cukup kuat. Mohon beri saran pada adik kecil ini sebentar. Orang yang dia tunjuk tidak lain adalah Xia Yuanba. Ketika Li Hao, yang terkuat berusia 16 tahun di Departemen Mendalam dengan mudah dikalahkan oleh lawan pada usia yang sama, Xia Yuanba diam-diam mengertakkan giginya dengan penuh semangat. Dia benci betapa kekuatannya yang sangat kecil, apalagi memulihkan wajah Li Hao dan Istana Mendalam Bulan Baru, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Xuan Yu. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xuan Yu akan mengarahkan kepala tombak ke arahnya. Melihat ujung jari Xuan Yu, mata Xia Yuanba melebar, dan langsung menjadi terpana. Juga, Xuan Yu ini sebenarnya memanggilnya, kakak senior berbingkai besar. Semua tatapan terkonsentrasi pada tubuh Yuanba sekaligus. Semua tetua di Istana Mendalam Bulan Baru tiba-tiba mengerutkan alis mereka, dan para murid juga menjadi bodoh. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Xuan Yu akan menantang Xia Yuanba, yang sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan hanya datang untuk menyaksikan. Meskipun, dengan sosok Xia Yuanba yang menakjubkan itu, mustahil bagi orang yang tidak mengenalnya untuk mengetahui bahwa dia baru berusia 15 tahun. Bahkan salah mengira dia berusia 18 atau 19 tahun adalah hal yang normal. Si Kong Han angkat bicara, ini adalah murid istana saya, Xia Yuanba. Namun, Anda tidak boleh memanggilnya kakak senior. Meskipun tubuhnya sangat kekar, tahun ini dia baru berusia 15 tahun, dan merupakan yang termuda di istanaku. 15 tahun. Banyak orang dari 7 sekte besar hampir menyemprotkan teh ke mulut mereka. Xuan Yu juga langsung terperangah. Yuanba, karena murid sekte hati yang sangat besar ini ingin berdebat denganmu, kamu harus dengan tenang menerima tantangan itu. Si Kong Han berbalik dan berkata, umurmu lebih muda, jadi tidak perlu malu meski kalah, lakukan saja yang terbaik. Iya, penatua. Xia Yuanba mengangguk dan berdiri. Saat tubuh besar yang mendekati 2 meter 30 cm itu berdiri, banyak orang di istana langsung terkejut. Yun Ce menepuknya sekali, dan berkata dengan suara rendah, hati-hati, jangan sampai terluka. Hehe, jangan khawatir. Meskipun kekuatanku yang dalam tidak bagus, tubuhku masih sangat kuat. Xia Yuanba menepuk dadanya dengan percaya diri dan berjalan ke tengah istana utama. Dia berdiri di depan Xuan Yu dan berbicara, nama saya Xia Yuanba, dari Departemen Mendalam kelas 1, 15 tahun ini, tolong beri saya bimbingan Anda. Xuan Yu jelas ingin menantang seseorang yang lebih tua untuk pamer, tapi tidak menyangka, raksasa, yang dia pilih yang terlihat berusia 18 tahun, sebenarnya baru berusia 15 tahun. Seorang anak berusia 16 tahun bertarung melawan anak berusia 15 tahun, tidak akan ada kemuliaan untuk dibicarakan bahkan jika dia menang. Saat dia dengan sewenang-wenang mengukur kekuatan lawannya, sudut mulutnya langsung bergerak sedikit. Hanya alam mendalam dasar tingkat ke-6. Memilih lawan seperti ini, sebenarnya merendahkan status sosialnya. Bodoh itu. Saya tahu sesuatu akan terjadi jika dia menghadiri jamuan makan ini. Jika kita memberi tahu orang lain bahwa bahkan seseorang di alam mendalam dasar tingkat 6 bisa masuk sebagai murid elit, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan besar? Sungguh memalukan. Seringai menghina yang penuh dengan penghinaan perlahan masuk ke telinga Yun Ce. Tatapan Yun Ce mengintip ke samping, dengan apatis melirik ke arah Murong Ye, lalu dia menarik kembali tatapannya dan berkonsentrasi pada sosok Xia Yuanba. Murong Ye yang baru saja menutup jebakannya tiba-tiba merasa kedinginan, dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Dia dengan panik berbalik dan memeriksa sekeliling sementara jantungnya berdebar kencang. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam lubang es yang sangat dingin.
Dan juga merasa seolah-olah seekor ular beludak yang menakutkan telah mengurungnya dengan matanya. Tapi kemanapun dia memandang, dia tidak bisa menemukan kelainan apapun di sekelilingnya. Kilatan perasaan menakutkan itu juga mulai mereda. Murong Ye menyentuh keringat dingin di dahinya, yang terbentuk entah kapan, dan dengan tulus berpikir bahwa dia hanya bersikap paranoid. Memotong gunung membelah batu besar. Xia Yuanba menyerang lebih dulu, dengan kedua tangannya mengepal, tubuh besarnya melompat dan jatuh dengan keras. Menambahkan tubuhnya bersama dengan rasa tekanan yang tidak berwujud, itu benar-benar memiliki kemiripan dengan memotong gunung yang membelah batu besar. Dia benar-benar memiliki wajah untuk memamerkan keterampilan mendalam yang tidak bermutu. Jika Xuan Yu membiarkan dia menggunakan lebih dari 3 gerakan sebelum mengalahkannya, dia tidak akan pernah punya wajah untuk bertemu siapapun di luar lagi. Mencibir seorang murid senior dari Sekte Hati yang sangat besar. Ketika dihadapkan dengan kekuatan besar serangan Xia Yuanba, Xuan Yu tidak berusaha menghindar sama sekali, dan bahkan tidak mengambil pose keterampilan mendalam. Dia hanya mengangkat lengan kanannya secara horizontal sambil berdiri di tempat, dan dengan jelas memblokir serangan berat Xia Yuanba yang tampaknya sangat ganas. Sudut bibirnya menunjukkan senyuman tipis yang meremehkan. Dengan suara yang membosankan, kedua tinju Xia Yuanba dengan keras menghantam lengan Xuan Yu. Lengan bawah Xuan Yu tenggelam sedikit, lalu tiba-tiba terbalik ke atas seperti ular yang baru saja bangun, dan segera mengunci kedua lengan kuat Xia Yuanba di antara lengan bawah dan lengan atasnya. Kemudian, energinya yang dalam tiba-tiba berkobar. Asteris kaca, Yuanba, Yunce segera berdiri. Setelah jeritan penderitaan Xia Yuanba, kedua lengannya terkilir dalam sekejap. Xuan Yu mengayunkan lengannya, dan benar-benar berhasil melemparkan tubuh Xia Yuanba yang beratnya lebih dari 175 kg ke atas, sejauh lebih dari 1 meter. Biasanya, perdebatan seharusnya berakhir di sini. Kekalahan Xia Yuanba setelah 1 langkah, adalah hasil yang tidak keluar dari harapan siapapun. Fondasi yang kuat, seni yang mendalam, dan keterampilan yang mendalam, memungkinkan Xuan Yu mengalahkan seseorang yang hanya 1 tingkat lebih rendah hanya dengan 2 manuver. Belum lagi Xia Yuanba yang hanya berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam dasar. Namun, ketika tubuh Xia Yuanba masih di udara dan hampir jatuh ke tanah, sudut mulut Xuan Yu tiba-tiba membentuk senyuman teduh, saat tangan kanannya bersinar dengan cahaya ungu. Yunce segera mendeteksi niat Xuan Yu, dan segera berteriak, berhenti. Tapi bagaimana Xuan Yu mendengarkannya, Purple Cloud Palm yang tidak terkendali dengan keras menabrak tubuh Xia Yuanba yang baru saja akan menyentuh tanah. Suara setidaknya 3 tulang rusuk patah terdengar jelas. Yuanba, tidak mempedulikan hal lain, Yunce melompat ke samping tubuh Yuanba dengan 1 lompatan, dan menopang tubuhnya yang jatuh. Saat Xia Yuanba menyentuh tanah, kulitnya menjadi putih pucat, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya berkerut karena rasa sakit yang luar biasa. Meskipun tubuh Xia Yuanba tampak kuat, energi pelindungnya masih terlalu lemah, mustahil baginya untuk menahan serangan berat Xuan Yu. Yunce memandang Xuan Yu, matanya dipenuhi amarah. Ketika dia berbicara dengan wajah pucat, kompetisi ini hanya sesi perdebatan, pertandingan selesai ketika pemenangnya sudah jelas. Pemenangnya sudah jelas sekarang, kenapa kamu masih memukulnya sekeras itu? Xuan Yu mencibir dengan jijik, memang benar itu adalah sebuah tiang, tetapi pedang tidak memiliki mata, dan tinju sulit untuk ditahan, ini adalah prinsip yang diketahui siapapun. Bahkan ada kalanya nyawa hilang karena sulitnya menahan diri selama sparring. Menerima sedikit cedera adalah hal yang normal. Bagaimana aku bisa tahu bahwa murid elit istana mendalam bulan barumu begitu rapuh, tulang patah dan memuntahkan darah hanya dari 1 atau 2 gerakan? Kalian tidak menyalahkan dirimu sendiri atas ketidakbergunaanmu, tapi malah mengkritikku.
Apa yang dikatakan kakak muda Xuan Yu terlalu benar. Selama perdebatan antar sesama peserta magang, patah beberapa tulang hanyalah kejadian biasa, itulah yang kamu sebut pertarungan sungguhan. Istana New Moon mendalam bahkan tidak bisa menangani sedikit cedera, tidak heran dia selalu tidak kompeten. Stes. Jika aku harus mengatakannya, adik laki-laki Xuan Yu sudah cukup berbelas kasihan. Jika adik laki-laki Xuan Yu menggunakan seluruh kekuatannya, hanya dengan energi mendalam pelindung alam mendalam dasar tingkat ke-6, apakah bocah itu masih hidup saat ini? Suara ejekan yang menusuk telinga datang dari sisi 7 sekte. Para tetua istana mendalam bulan baru hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya. Kemarahan mendalam Yun Ce malah membuatnya tersenyum. Dia menggendong Xia Yuanba di sebelah Lan Sueruo yang paling dekat dengannya. Kakak senior Sueruo, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk menjaga Yuanba? Oke, Lan Sueruo buru-buru berjalan, mengeluarkan pelet obat berwarna putih mutiara dan memasukkannya ke dalam mulut Xia Yuanba. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa Yun Ce sudah berdiri dan berjalan menuju Xuan Yu. Betapa hebatnya, pedang tanpa mata, dan tinju sulit dikendalikan. Yun Ce berdiri di depan Xuan Yu, dan wajahnya menjadi sangat tenang. Dia menatap orang yang berani melukai Xia Yuanba di depannya, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, kamu sebaiknya mengingat kalimat yang baru saja kamu katakan. Selanjutnya, aku akan menjadi lawanmu. Yun Ce, kelas 1 Departemen Mendalam, 16 tahun. Siapa pemuda ini? Meskipun baru berusia 16 tahun, dia sudah berada di level pertama dari alam mendalam yang baru lahir, dan ketebalan energinya yang dalam bahkan sedikit lebih tinggi daripada Li Hao. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak perlu berpikir terlalu banyak, dia pastinya adalah murid di Departemen Mendalam kita. Dia adalah cucu teman lamaku, dan baru saja bergabung dengan kami hari ini. Si Kong Han menjelaskan kepada para tetua lainnya. Namun ekspresinya penuh kekhawatiran. Meskipun energi mendalam Yun Ce sedikit lebih kuat dari Li Hao, itu hanya sedikit, dan tidak akan membuat banyak perbedaan. Li Hao terluka parah saat menghadapi Xuan Yu, yang berarti seharusnya tidak ada hasil yang berbeda dengan Yun Ce, paling-paling, dia akan mampu bertahan beberapa putaran lagi. Jika dia membiarkan Yun Ce terluka saat dia bergabung dengan Departemen Mendalam, dia tidak akan mampu menghadapi Xiao Lai. Namun, dalam situasi seperti ini, orang yang ditantang harus menerima tantangan tersebut, dan lebih sulit lagi menghentikan penantang yang menonjol. Kakak ipar, hati-hati. Dia terlalu kuat. Xia Yuanba berkata dengan suara menyakitkan sambil memegangi dadanya. Xuan Yu membeku sesaat ketika dia mendengar pernyataan Yun Ce, dan kemudian mulai tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hahaha, jangan bilang kalau kamu mencoba memperingatkanku. Mengancam saya, mata untuk mata. Hahaha, hanya dengan kamu. Hahaha. Meskipun tawa Xuan Yu tidak terkendali dan kasar di telinga, tidak ada seorang pun yang merasa tawanya lancang dan tidak berdasar. Hanya setelah tertawa cukup lama, dia akhirnya berkata dengan nada menghina, "Cek, aku tidak menyangka kalau di usia 16 tahun di Istana Mendalam Bulan Baru, sebenarnya ada seseorang yang bisa menandingi Li Hao. Level seperti ini di New Moon City sebenarnya cukup bagus, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku hari ini. Karena kamu punya nyali untuk menantangku, bagaimana kalau aku memberimu keuntungan?" Xuan Yu perlahan mengulurkan 5 jari dan menggoyangkannya di depan Yun Ce, 5 gerakan. Jika kamu bisa melakukan 5 gerakan denganku, kamu akan dianggap sebagai pemenang pertarungan ini, bagaimana? Hahaha, kakak muda Xuan Yu, kamu terlalu menganggapnya tinggi. Gelombang tawa meletus dari sisi sekte hati yang mendalam. Kursi utama perjamuan ini, Qin Wuyu yang tidak berbicara sama sekali sejak awal pertukaran pointer, akhirnya mengalami beberapa perubahan ekspresi.
Dia diam-diam menatap tatapan Yunce yang tidak goyah sedikit pun di bawah tawa dan ejekan Xuan Yu, dan berseru dalam hatinya, anak kecil ini, sama sekali tidak sederhana. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Yunce dengan dingin berbicara. Oh, namamu adalah, Yunce, kan? Jangan hanya berdiri di sana, jika kamu ingin memulai, datanglah serang aku kapan saja, setidaknya kamu bisa menyerang sekali duluan. Jika saya menyerang lebih dulu, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerang lagi, kata Xuan Yu sambil tersenyum sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Yunce juga tertawa, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba, tubuhnya menerjang ke depan saat tangan kirinya terulur ke depan, dan langsung meraih leher Xuan Yu. Apa, kamu bahkan tidak memiliki keterampilan yang mendalam? Tawa Xuan Yu menjadi lebih mengejek, matanya setengah menyipit, dan hanya sampai lengan Yunce hanya berjarak 2 kaki dari wajahnya, barulah dia mulai bergerak, tangan kanannya melesat seperti kilat, meraih pergelangan tangan kiri Yunce, dan tepat menangkap tangan kirinya di telapak tangannya. Jejak seringai teduh muncul di sudut mulut Xuan Yu, saat dia hendak menyalurkan energinya yang dalam untuk mematahkan pergelangan tangan Yunce. Telapak tangannya yang jelas-jelas menangkap pergelangan tangan Yunce malah terasa kosong, kelima jarinya melewati pergelangan tangan Yunce, dan dengan kuat meraih ruang kosong. Adapun tubuh Yunce juga menghilang, seolah berubah menjadi kabut. Di saat yang sama, hembusan angin kencang datang dari sisi kanannya. Dengan pikirannya yang masih bingung, bagaimana dia bisa bereaksi? Plak, suara tamparan yang sangat keras terdengar di setiap sudut istana utama. Semua orang sudah mendengarnya dengan jelas. Suaranya sangat khas, seolah-olah wajah mereka sendiri telah ditampar. Keseluruhan Xuan Yu dikirim terbang, dan akhirnya jatuh ke tanah setelah berputar 1440 derajat di udara. Untuk tamparan ini, Yunce tidak menahan 1 ons pun kekuatannya. Dia mengusap punggung tangannya yang menjadi sedikit merah pada pakaiannya dengan rasa jijik, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Langkah pertama,